Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alisa Ar-Razak dari kelas 12 Mia Albiruni. Pada hari ini saya akan menjelaskan salah satu contoh kasus dari pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Kasus yang akan saya angkat pada hari ini ada dua, yaitu pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban warga negara. Jadi untuk contoh kasus pelanggaran hak yang saya angkat adalah pelanggaran hak tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama, yang dimana saat ini masih banyak terjadi tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama. Misalnya penyerangan terhadap tempat ibadah yang baru-baru ini terjadi di daerah Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar. Ada pengoboman gereja. Itu merupakan salah satu contoh kasus pelanggaran hak warga negara Indonesia. Padahal hal ini sudah diatur pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penyebab dari timbulnya kasus ini yaitu sikap tidak toleran, yang dimana para masyarakat atau warga negara Indonesia saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas adanya agama maupun orang yang beribadah. Hal ini tentunya mengganggu orang-orang beragama, sehingga hal ini dianggap tidak toleran terhadap antar umat agama. Dan hak-hak yang dilanggar pada kasus ini yaitu hak memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing, dan hak bekerja sama antar umat beragama. Dan contoh kasus untuk pelanggaran kewajiban warga negara Indonesia yaitu melanggar aturan berlalu lintas, yang dimana kewajiban warga negara Indonesia itu mematuhi aturan-aturan yang ada, yang sudah dibuat dan sudah ditentukan berdasarkan undang-undang. Dan penyebab dari hal ini karena terlalu mementingkan diri sendiri, yang dimana kita dapat melihat banyak orang pada dewasa ini sangat sibuk dan tidak mementingkan adanya aturan, sehingga mereka menerobos saja lalu lintas yang ada. Solusi dari kasus yang saya paparkan yaitu peningkatan keamanan negara agar tidak adanya terjadi hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Dan yang kedua, pengoptimalan peran lembaga-lembaga seperti Komnas HAM dan lain-lain, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghargai. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.